Kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep expression dan statement. Dua konsep yang paling penting di bahasa pemrograman C++ ataupun bahasa pemrograman yang lainnya. Expression dan statement adalah dasar bagaimana sebuah kode dituliskan. Dan kali ini kita akan memulainya dengan Visual Studio Code. Saya membuka Visual Studio 2022 Developer Command Prompt, kemudian saya mengklik code. Hal ini saya lakukan karena C++ membutuhkan mekanisme sedikit untuk melakukan debugging melalui developer command prompt. Dengan demikian, saya sudah membuka kode saya dan mari kita mulai. Kita akan berkenalan dulu dengan apa yang kita sebut dengan expression. Expression adalah sebuah statement kira-kira seperti ini. Kita bisa memulai sebuah statement dengan menulis variabel, kemudian dikombinasikan dengan operator, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Semudah itu melakukan penjelasan expression. Sebuah statement itu bisa kita berikan sebuah nilai. Bagian ini kita sebut dengan inisialisasi. Sementara apabila sebuah variabel itu tidak diberi nilai, ini kita sebut dengan deklarasi. Jadi kira-kira dasar statement seperti itu. Berikutnya kita akan mempelajari apa itu compound statement. Secara sederhana, compound statement adalah statement yang kompleks, yang lebih dari satu baris, ya. Sebagai contoh, statement ini banyak kita gunakan pada saat kita menggunakan if else. Pada saat kita menggunakan compound statement seperti if else, kita melakukan lebih dari satu statement yang dikombine untuk menghasilkan fungsi tertentu. Sebagai contoh, di kode ini kita melakukan proses pengecekan apakah X itu kurang dari 10. Jika ya, maka akan dilakukan proses seperti itu. Demikianlah konsep compound statement. Berikutnya kita berjumpa dengan statement compound statement yang lebih kompleks yang kita sebut dengan selection statement. Statement misalnya ada banyak ya. Kita bisa menggunakan if else seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat sintaksnya. If, kemudian ada variabel, kita evaluasi nilainya. Kemudian kita berikan proses ya. Sebagai contoh di sini untuk mendeteksi seberapa banyak jumlah apel. Ya. Kita juga bisa menggunakan selection statement yang lain, yaitu selection statement berbasis switch case ya. Switch case adalah disebut juga selection statement yang sifatnya fall through ya. Artinya kalau kita tidak memberikan kode break di sini, maka dia akan turun dari case 3, case 4 dan seterusnya. Itulah kenapa if, else dan juga switch adalah sebuah statement berbasis selection. Untuk mencegah terjadinya fall through, maka di sini pada umumnya di switch case kita berikan sebuah statement break sehingga setelah selesai kode ini dieksekusi, maka break akan keluar dari sini. Ya. Berikutnya kita akan masuk ke iteration. Iteration, kalau selection itu pilihan, iteration ini adalah iterasi, perputaran. Jadi diulang-ulang. Iteration ada banyak jenisnya. Di sini kita memiliki iteration berbasis for. Ciri-ciri for adalah ada nilai awal, ada nilai yang divalidasi, ya. Berapa atau nilai prasyarat, dan ada incrementnya ya. Jadi di sini kondisinya for adalah melakukan proses iterasi sejumlah nilai i ya sesuai dengan persyaratan yang ada. Contohnya di sini teman-teman bisa melihat i akan berjalan dari 0 sampai ya kurang dari 4. Dalam hal ini berarti 0, 1, 2 dan 3. Selain for, itu juga terdapat kode yang kita kenal dengan kode while. Ya. Kode while ini artinya proses iterasi didasarkan pada sebuah prasyarat. Selama i kurang dari 3, maka lakukan proses seperti ini. Yang berbedakan dengan for di sini, proses increment atau decrement itu terjadi di tubuh iteration ini. Berbeda dengan for yang berada di statementnya, di statement for-nya, kalau while itu terpisah. Sehingga teman-teman bisa saja membuat sebuah while loop yang sifatnya terus-menerus tidak pernah berakhir ya, atau kita sebut dengan unlimited while gitu ya. Dengan cara menghapus ini gitu ya. Oke. Dan yang terakhir ada iteration yang kita sebut dengan do while ya. Iteration do while ini secara sederhana adalah iteration while, yang membedakannya adalah prasyaratnya dicek di akhir. Jadi do akan dilakukan dulu minimal sekali ya. Kemudian
akan dicek. Berbeda dengan while. While itu dicek dulu baru dilakukan kodenya. Jadi itu perbedaan antara do while dengan while do, ya. Lalu berikutnya kita diperkenalkan dengan yang kita sebut dengan jump statement. Apa sih jump statement? Jump statement ini contohnya adalah break, ya. Break ini adalah sebuah statement jump, lompat. Artinya begitu break ini dipanggil, dia akan keluar dari kurung kurawal terdekat. Maka setelah ini dipanggil break, maka dia akan mengeksekusi kode yang ada di sini. Jump statement berikutnya adalah jump statement yang kita kenal dengan continue. Berbeda dengan break, maka continue akan melanjutkan ke iteration selanjutnya. Jadi kalau break itu keluar dari iterasi, continue akan langsung melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Jadi kode tidak turun ke bawah, tapi dia akan ngecek lagi ke atas selama if-nya masih terpenuhi, maka akan terus dilanjutkan. Selain itu ada beberapa konsep expression statement yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Pertama adalah expression yang kita sebut dengan static expression, ya. Static expression ini teman-teman bisa melihat ada kata kuncinya. Ini kata kunci yang kita sebut memiliki nilai konstan. Contohnya static integer b sama dengan 75. Ini adalah sebuah static expression yang konstan, ya. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan casting. Casting adalah sebuah proses untuk melakukan proses perubahan, ya, dari satu tipe data ke tipe data yang lain. Pada umumnya kita bisa melakukan implicit conversion apabila variabel yang kita konversi itu didukung, atau explicit conversion pada saat kita hendak mendefinisikan secara langsung, ya, proses perubahannya dengan mengubah atau mengkonversi ke tipe data yang kita tuju. Ya, jadi bisa implicit conversion yang tidak terlihat, atau explicit conversion yang tidak terlihat. Selain itu ada juga yang kita sebut dengan relational expression, ya, relational expression. Ya, memang relational expression ini sulit atau terkesan kriptik untuk dipahami. Tetapi kalau teman-teman lihat, sebenarnya relation statement ini seperti layaknya shorthand expression. Jadi expression versi pendeknya dari sebuah expression, misalnya if, ya. Itu dia kira-kira. Dan ada lagi expression yang selanjutnya adalah expression yang kita sebut dengan expression logical, ya. Expression yang akan melakukan expression proses logical, ya, seperti or, and, ya, dan sebagainya. Expression ini sangat penting pada saat teman-teman ingin membandingkan dua variabel, ya, yang kemudian dicek berdasarkan statement selection atau if else. Dan yang terakhir adalah operator yang kita sebut dengan operator bitwise, ya, operator bitwise. Operator bitwise ini kalau teman-teman bisa lihat, itu adalah operator yang menggeser bilangan biner dari integer 2 ke kanan, 2 bit atau ke kiri, ya. Bitwise operator ini mungkin jarang sekali dikembangkan di aplikasi-aplikasi yang sifatnya sistem informasi, dan pada saat teman-teman bicara komputasi pergeseran bit, ini akan digunakan. Ya, demikian jenis-jenis expression dan statement di C++. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.